Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala ala kulli ni'matin lati an'ama alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, anak muda Kota Bandung yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa nongkrong di Masjid Nurul Falah Raja Mantri. Dan mudah-mudahan budaya nongkrong di masjid ini menjadi tren di antara lifestyle anak muda Indonesia. Kalau biasanya dulu kita nongkrong di tempat-tempat main, di tempat-tempat ngopi, nongkrong bareng dengan geng kita, bareng dengan komunitas. Sekarang kita bisa nongkrong di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan nongkrong di rumah Allah ini kalau dalam bahasa pesantren disebut dengan i'tikaf. Hanya kita menerjemahkannya ke bahasa anak main, nongkrong. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa disebut nongkrong fisabilillah. Nongkrong di jalan Allah, maksudnya nongkrong karena belajar agama Allah, nongkrong karena pengen mengingat, menyebut, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tongkrongan ini dibandingkan dengan tongkrongan-tongkrongan yang lain ada bedanya, walaupun mudah-mudahan sama-sama nyaman. Kita nyaman nongkrong di kafe bareng dengan geng. Kita nyaman nongkrong di tempat main, apalagi sambil main yang berkeringat atau olahraga. Kita nyaman nongkrong di kampus, di sekolah. Sebagian mungkin nyaman nongkrong di mall, apalagi dia emang kerjanya di mall. Mudah-mudahan kita juga nyaman nongkrong di masjid. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau nongkrong-nongkrong yang lain, kita nongkrongnya bareng dengan manusia. Ada sih yang nongkrong bareng dengan setan. Kata Allah, kalau kalian berdua maka yang ketiganya ada. Kata Nabi, kalau kalian berdua maka yang ketiganya adalah setan. Nongkrong bareng siapa? Mantan. Itu nongkrong bareng setan, auzubillah min zalik. Karena dia yang akan membisiki kita dengan mantan kita untuk berbuat dosa. Minimal dari dosa mata, kemudian dosa lisan, kemudian dosa telinga, kemudian dosa hati, kemudian dosa tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau nongkrong di masjid dan niatnya ikhlas, insya Allah nongkrongnya bukan cuma sama manusia, tapi juga insya Allah ditemani oleh para malaikat. Jadi nongkrong kita bareng dengan malaikat. Nongkrong yuk. Bareng siapa? Bareng malaikat. Ya, berkelas dikit lah insya Allah. Kok lo GR banget sih, malaikat bakal nemenin lo gitu. Bukan kata kita, bukan kata saya, kata Allah dan Rasul. Bahwa siapa yang duduk mengingat Allah, apalagi di rumah Allah, maka Allah utus untuk mereka malaikat untuk menemani mereka sampai beres. Jadi kita ditemani terus sama malaikat sampai beres. Terus ngapain malaikat nemenin kita? Sementara gak bisa ikut ajak ngobrol, malaikat nemani kita sambil
Qomat kamit lisan malaikat. Ngapain? Mendoakan kita. Yang banyak hutang didoain semoga hutangnya cepat lunas. Kalau nongkrong bareng setan nambah hutang. Kalau ini didoakan lunas hutang. Yang lagi kurang sehat maksa-maksain datang ke rumah Allah, nongkrong bersama dengan teman-teman yang lain untuk dengar ilmu zikir kepada Allah, didoain sama malaikat supaya segera diberikan kesembuhan. Yang masih sendiri didoakan ikhlas. Bukan didoain jodoh, didoain ikhlas. Ikhlas dengan kesendirian. Didoain dapat jodoh. Artinya doa malaikat itu udah paling berharga aja dibandingkan dengan doa kita sendiri, walaupun kita tetap dianjurkan untuk berdoa. Jadi malam ini kita bersyukur untuk kesekian kalinya bisa nongkrong di Masjid Nurul Falah ini untuk belajar tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan pastinya pengen belajar mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata mendekatkan diri kepada Allah itu gampang. Mendekatkan diri kepada Allah itu enggak terlalu kaku. Harus gimana gitu, enggak. Kita tinggal datang aja ke rumah Allah. Dan rumah Allah itu terbuka untuk siapapun. Tapi Ustadz, saya mah banyak dosa. Emangnya rumah Allah milik orang suci? Enggak ada. Kalau rumah Allah itu adalah tempat orang suci, maka enggak ada satupun di antara kita yang boleh dan layak masuk ke sini. Semua kita pendosa. Semua kita pendosa. Hanya sebagian kita dosanya terbuka, sebagian yang lain tertutup secara rapat, gak ada yang tahu. Tapi semua kita pendosa. Ada di antara kita yang dosanya mungkin udah diterima taubatnya, ada di antara kita yang masih mau bertobat. Tapi sama-sama pendosa. Dan kita semuanya berbuat dosa bukan sekedar di masa lalu, masih terus saja berbuat dosa sampai sekarang. Hari ini ada yang gak berbuat dosa? Gak ada. Semua kita hari ini berbuat dosa, cuman mudah-mudahan dosa yang kita lakukan hari ini hanya dosa karena tidak sengaja, bukan dosa sengaja. Kalau sengaja, mudah-mudahan udah taubat. Kalau dosanya dengan seseorang, mudah-mudahan udah minta maaf. Itu cara taubat kita terhadap dosa yang kita lakukan dengan manusia. Jadi rumah Allah ini terbuka untuk siapa aja. Dan sesama pendosa gak boleh saling nyinyir. Ya, kan sama-sama pendosa. Sesama pendosa gak boleh saling merendahkan. Justru yang merasa dirinya suci dan mulia, dialah mungkin yang paling rendah di antara mereka. Kenapa kita merasa lebih mulia? Apakah kita merasa bahwa amal kita lebih banyak? Jangan-jangan amal kita yang banyak itu yang tahu cuman amal kita yang banyak itu kita lakukan sekian tahun misalnya. Ada orang yang baru hijrah sehari 2 hari, amalnya udah melampaui kita, bisa kayak gitu. Jangan-jangan amal kita yang banyak itu udah hampir habis dipakai untuk membayar dosa-dosa yang di masa lalu. Ada orang lain, anak muda, dia gak terlalu banyak dosa sehingga amalnya gak dipakai untuk bayar hutang dosa. Bisa juga kayak gitu. Atau lebih parahnya lagi, bisa jadi orang yang menghabiskan hidupnya dengan beramal solih sampai jaraknya dengan surga cuma sejengkal, tapi berlalulah ketetapan Allah sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khotimah, lalu dia dijadikan sebagai ahli neraka. Kan ada hadisnya. Dan bisa jadi orang menghabiskan usianya dengan dosa sampai jaraknya dengan neraka sejengkal saja, tapi di akhir hayatnya Allah beri dia takdir taubatan nasuha, lalu dia dijadikan sebagai ahli surga. Terus apa peluang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain? Mending kita mikirin diri sendiri aja. Amal saya gimana? Ilmu saya udah dapat apa? Dosa-dosa saya udah diampuni belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lebih sibuk untuk ngurus dosa-dosa dan amal kita pribadi, gak akan punya waktu untuk ngurus apalagi berburuk sangka terhadap orang lain. Jadi ini masjid rumah Allah terbuka untuk siapapun. Kita datang, kita pengen belajar dekat sama Allah, tapi yang nyaman, yang santai, gak resmi-resmi amat, gak kaku-kaku amat, gak belum udah dijudge, udah dimarahin, udah dihakimin. Kita pengen duduk di rumah Allah, benar-benar nongkrong. Arti nongkrong, sisi kenyamanannya tuh kita dapat.
Tapi sisi ibadahnya lebih daripada tongkrongan yang lain. Kenapa saya menerjemahkannya dengan nongkrong? Biar kesannya nyaman, santai. Tapi santai juga tetap berpahala. Karena santai juga kita dengar ilmu, santai juga kita zikir, santai juga kita tilawah, santai juga kita mendengar tasmi'. Artinya ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah tuh gak pengen nyusahin kalian. Gak ada pengen ketemu Allah itu birokrasinya panjang, enggak. Karena Allah maha memudahkan. Kalau manusia birokrasinya panjang, kita juga harus memaklumi, bukan karena sombong. Mungkin karena memang kondisinya emang harus kayak gitu. Kalau gak pakai birokrasi, gak pakai SOP, mungkin dia akan kesusahan sendiri. Sebutlah dia misalnya seorang public figure, yang lebih tinggi lagi dia seorang pejabat publik yang memang kerjaannya banyak. Kalau hanya nerima tamu aja kapan dia kerjain amanahnya. Sehingga ada SOP, ada birokrasi. Kita maklumi karena dia manusia, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Dia punya hak untuk istirahat, punya hak untuk bersama keluarga. Dia punya kerjaan yang masih numpuk, kita maklumi. Tapi Allah gak kayak gitu. Lagi-lagi kita nggak mau bersuuzon dan menjudge ya. Wah kalau manusia emang birokratif, ya kita maklumi, tapi kelemahan manusia itu kita maklumi, tapi Allah nggak punya kelemahan. Keterbatasan manusia kita maklumi, tapi Allah nggak punya keterbatasan. Wasi'ur rahmah, luas banget kasih sayang dan kebaikannya. Jadi ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah Allah. Nongkrong yang nyaman sambil kita berharap Allah ampunkan dosa, Allah angkat derajat, Allah mudahkan jalan ke surga. Oke, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah SWT, malam ini kita akan baca beberapa ayat tentang yang berkaitan sama judul lingkungan. Goalsnya apa? Goalsnya kita pengen sama-sama merefresh ingatan kita, merefresh pandangan kita, merefresh semangat kita bahwa ternyata peduli terhadap lingkungan dalam hal ini adalah urusan sampah itu adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Ini nih goals besarnya. Kita pengen membangun awareness bahwa buang sampah pada tempatnya itu bukan di tong sampah, pada tempatnya, karena ada 2 tong sampah. Ada yang organik, ada yang non organik, atau bahasa sederhananya sampah basah, sampah kering. Buang sampah pada tempatnya itu tuh ibadah. Memisahkan sampah recycle sama sampah yang misalnya organik itu ibadah. Mengurangi sampah, terutama sampah-sampah yang masih bisa kita hindari, itu ibadah. Menggunakan air secukupnya itu ibadah. Dari sisi mana ibadah? Dari banyak sisi. Minimal dari sisi itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kan Nabi bilang, hematlah air walaupun kalian mandi di sungai yang mengalir ya. Sungai mengalir, kita disuruh hemat air. Apalagi air keran. Ditambah lagi nih daerah Buah Batu kebenaran udah lama nih air mati. Sehingga mulai banyak orang yang gali air tanah. Beberapa udah manggil air untuk diisi dengan galon-galon yang besar kayak gitu, truk air. Karena emang kondisi kita kemarau panjang, terus ada beberapa masalah teknis kayak gitu-gitu. Berarti lebih dianjurkan lagi untuk berhemat air. Termasuk ketika kita berwudu, jangan-jangan niat kita beribadah dengan cara berwudu, tapi kita sedang bermaksiat tanpa kita sadari. Makanya tadi ayatnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau dibilang janganlah merusak di muka bumi, mereka bilang kami lagi berbuat baik. Ngapain? Berwudu. Tapi berwudunya boros air, maka mereka sesungguhnya sedang merusak bumi tanpa mereka sadari. Terjemah konteks. Bukan terjemah teks. Kalau terjemah teksnya umum. Tapi kalau terjemah konteks,
Orang yang lagi berwudu kita bilang kecilkan kerannya, soalnya biar irit air buat yang lain. Satu, sedekah air. Kan ada orang yang buka keran tuh pol ya, terus nggak langsung dipakai juga. Dia buka keran pol, terus dia lipat-lipat baju dulu, terus dia kayak rapi-rapiin dulu, terus dia kayak ngahuleng dulu, wudu nggak ya gitu. Air udah 1 galon, tapi dia masih mikir wudu nggak. Saya tadi batal nggak sih? Udah lama akhirnya nggak jadi. Ternyata nggak batal. Pergi aja. Ini kan ngeselin banget nih. Ada yang buka keran kenceng, kadang-kadang dikasih tahu dia tersinggung. Lagian belum di kita kan budaya memberitahu itu belum terlalu ini ya. Dulu orang sebelum kita, nenek-nenek kita dulu memberitahu itu biasa, tapi sekarang ketersinggungan itu agak lebih rentan. Orang gampang tersinggung, orang gampang baper karena nggak tahu kenapa. Kalau pengalaman saya di Mesir, dimarahin juga orang nggak tersinggung kalau dia salah. Karena orang nggak terlalu baperan, nggak tahu, nggak semua orang sih, tapi banyak ditemukan kayak gitu. Dikasih tahu dikit, dia kayak sebel, kayak sedih, kayak kecewa, kayak marah. Nah, mungkin secara teknis nanti bisa dikondisiin di masjid-masjid. Apakah memang dari atas itu dibuka kerannya kecil? Saya juga di rumah kan pakai pendorong, karena pakai air tanah, pakai pendorong, ada toren kan. Saya pakai pendorong tuh hanya pas lagi nyuci baju karena dia nggak akan keluar air kalau nggak pakai pendorong. Pakai sebentar, beres nyuci baju pakai itu mesin cuci, cabut. Sisanya saya naik ke atas toren, saya kecilin tuh keran. Jadi dibuka segede apapun juga nggak akan kenceng keluarnya. Bisa, itu teknis kan? Bisa dari toren masjid kecilin sehingga orang kalau mau wudu ya nggak akan ngegerojok kayak air terjun, tetap aja kecil. Tapi kalau lagi crowd kayak gini mungkin kondisional dibuka agak pol. Kenapa? Karena yang makainya banyak. Kalau misalnya dibukanya setengah atau cuma sedikit 10%, pakai rame-rame ya cuma tetesan-tetesan masa lalu gitu kan. Kapan ini beresnya teh? Dia wudhu dari maghrib selesainya isya. Azan isya dijama. Gara-gara mungkin karena kondisinya. Ini udah azan? Ya belum sempat tilawah. Jadi malam ini kita akan coba baca beberapa ayat tentang masalah bahwa menjaga lingkungan dalam hal ini adalah urusan sampah, itu adalah ibadah. Karena ibadah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan itu sebagai jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kita baca ayat-ayatnya setelah sholat isya. Barakallahu fiik. Sebetulnya kenapa sih kita mengangkat isu ini sekarang? Padahal kan kita udah tahu bahwa zero waste atau less waste udah in dari beberapa lama yang udah lewat. Saya hanya pengen kita bareng-bareng coba mulai juga belajar menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Sebagaimana fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW. Memang untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban pasti proyek peradabannya bukan hanya proyek isu lingkungan. Termasuk isu moral, kayak Nabi dulu mempersaudarakan muhajirin dengan ansor, itu kan isu moral ya. Kemudian isu politik, ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Madinah, penduduk di sana, baik itu orang Muslim atau non-Muslim atau orang-orang Yahudi. Kemudian diangkat lagi tema masalah militer dan dakwah. Karena dulu militer dan dakwah ini menjadi sesuatu yang masih satu paket. Soalnya memang banyak sekali ancaman-ancaman dari musuh-musuh Islam terhadap kota Madinah. Itu pun pusatnya ada di masjid. Termasuk isu ekonomi. Jual beli nggak dilakukan di masjid. Tetapi kebijakan-kebijakan tentang ekonomi itu adanya di masjid. Memang masjid tidak boleh dipakai untuk jual beli. Kalaupun boleh tapi tidak berkah, enggak haram sih, cuman dicabut keberkahannya. Cuman kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dagang, pasar, masalah riba, masalah apalagi sedekah dengan segala macam bentuk transaksi, ta'awun, musyarakah, itu kan diawali di masjid. Bisa dibilang masjid itu memang pusat gagasan-gagasan yang berkaitan dengan peradaban. Nah, banyak tema yang bisa kita lakuin di masjid. Cuman yang paling memungkinkan untuk saat ini, untuk bisa dibilang kayak salah satu proyek kecil-kecilan kita adalah isu lingkungan. Kemana arah isu lingkungan ini? Nanti
insya Allah akan dijelaskan oleh tamu spesial kita. Beliau adalah penggagas program Kang Pisman di Kota Bandung. Beliau bisa jadi kayak tokoh intelektualnya Kang Pisman yang membuat gagasan ini menjadi program Pemkot. Nanti beliau akan sharing kayak gimana dan kemana arah dari program, misalnya isu lingkungan yang berkaitan dengan sampah di masjid. Kita meminjam istilah dari teman-teman yang udah menjalankan program ini dengan nama sedekah sampah. Nah, ini yang akan kita kerjakan supaya masjid bisa menjadikan isu lingkungan ini sebagai salah satu pusat solusinya itu ada di masjid. Dan emang bisa banget, karena kekuatan masjid itu bukan hanya tempat, tapi juga trust publik terhadap tema-tema yang dikeluarkan dari masjid itu tinggi ketimbang dengan yang dikeluarkan dari tempat-tempat yang lain. Ketika ini diangkat oleh masjid, oleh para ustadz dengan bahasa narasi-narasi agama, Al-Quran dan hadis, kita berharap trust publik terhadap isu ini tinggi, akhirnya yang akan join juga lumayan besar. Karena selama ini mungkin isu itu udah diangkat, digaungkan di beberapa media, cuman masih tetap aja butuh support lebih dari yang lain, termasuk oleh pastinya masjid. Karena nilai kebaikan lingkungan ini memang tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam. Sehingga kita berharap kelak, sebutlah secara teknis nih penjelasannya, masjid itu bisa jadi salah satu tempat pengumpulan sampah yang siap di-recycle, didaur ulang. Dan itu jangan dibayangkan bahwa masjid akan kotor. Kalau orang yang berpikir konvensional mungkin akan melihat, masjid jadi tempat sampah, bukan. Makanya nanti akan ditutorialkan oleh Kang Gunggun gimana caranya nanti kita akan bikin simulasi kecil pekan depan untuk bisa menjalankan sistem gimana mengumpulkan sampah yang tidak nyampah, gimana mengumpulkan sampah yang tidak bau, gimana ngumpulin sampah tapi langsung siap untuk didaur ulang, dan itu akan bisa menjadi salah satu solusi kecil buat perubahan besar. Solusi kecil untuk perubahan besar. Karena saya tidak berani mengklaim ini solusi besar, karena kita harus bekerja lebih keras lagi dan lebih masif lagi, tapi mudah-mudahan solusi kecil ini insya Allah akan membuat perubahan besar sebagai sebuah tren di kalangan kaum muslimin. Kalau tren di antara banyak orang kayaknya udah lama, tapi di penggiat dakwah, kemudian di masjid, kemudian kepada para yang mencintai ilmu, duduk dalam majelis taklim, ini belum terlalu ngetren. Malah beberapa event dakwah yang sangat sedih buat kita itu adalah kita belum bisa nunjukin event yang less waste. Kita tuh belum bisa bikin event less waste tuh bukan belum bisa ya, beberapa kali belum berhasil. Karena bahkan beberapa kali acara tabligh akbar, talim, malah sampah kita lumayan besar. Jadi bisa dibilang acara ibadah tapi menyumbang sampah. Dan sampahnya kalau nyumbangnya tapi terkelola gak masalah, itu masih realistis, bukan berarti, makanya kita gak bilang zero waste ya, karena itu masih terlalu tinggi lah untuk level kita. Kita bilangnya less waste saja. Artinya kita bukan gak punya sampah, ada tapi dikelola. Ketika sampah dikelola malah bisa jadi sesuatu yang menarik. Apalagi kalau misalnya reuse, misalnya dipakai ulang, jadi alat apa, jadi tempat apa, itu aja udah menarik. Apalagi dikelola sampai recycle, didaur ulang. Atau minimal dikelola untuk dipisahkan supaya rapi, itu juga udah baik. Nah, sementara kenyataannya di dalam beberapa event taklim kita bacain ayat yang fasih, kita bacain hadis yang luar biasa riwayatnya, kita bertakbir, kita menangis taubat, kita istighfar, kita sholat dengan bacaan Al-Quran yang ayatnya panjang, beres acara sampahnya tinggal banyak banget dan itu berserakan, tidak dikelola. Ini tuh masalah. Sehingga kesadaran inilah yang membuat kita coba untuk meng-create ulang dakwah kita dengan tren baru, dakwah yang less waste. Kajian less waste, tabligh akbar less waste. Sehingga dengan makin sering kita membuat ini mudah-mudahan jadi tren, sebagaimana 5 tahun yang lalu dari Bandung hijrah itu menjadi tren di Indonesia. Sekarang juga mudah-mudahan dari Bandung less waste ini menjadi tren di masjid-masjid se-Indonesia. Dan memang takdirnya mungkin harus dimulai dari Bandung supaya jadi tren, karena Bandung ini Allah takdirkan jadi trendsetter. Walaupun di dalamnya ada lintas etnis, tapi dia pusat tren salah satunya di Indonesia. Sehingga kalau di Bandung kita kompak nih, minggu depan kita bikin event simulasi semacam
latihan bikin sistem mengumpulkan sampah yang sudah dipisahkan, yang nanti secara teknis dijelaskan sama Kang Gunggun. Dan ini akan langsung diduplikasi awal November oleh 7 Ustadz Avengers. 7 Ustadz Avengers, udah siap, mereka nunggu kita nih. Dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat sekarang udah gabung kan bareng kita. 7 Ustadz ini, kalau dengan Bandung berarti 8, tapi Bandung udah mulai malam ini prolog, minggu depan simulasi, seterusnya udah jalan di Masjid Markas Dakwah. Sehingga mudah-mudahan langsung diduplikasi oleh ustadz-ustadz, mereka lagi nunggu nih setelah sistem ini jadi, tinggal duplikasi dengan sedikit sentuhan teknis yang mungkin berbeda karena memang kondisinya berbeda. Tapi akan langsung jalan di minimal 8 kota para ustadz yang bergabung dalam barisan bangun negeri ini. Sehingga mudah-mudahan dengan ustadz-ustadznya masing-masing udah menjalankan program Less Waste Event, Less Waste Masjid, Less Waste lifestyle, Less Waste Taklim. Insyaallah se-Indonesia nanti akan menjadikan itu sebagai salah satu SOP membuat kajian. SOP membuat tabligh akbar. Malu kalau kita bikin tabligh akbar bicaranya indah, sempurna, ideal, tapi pas kita bubar ninggalin sampah. Siapa yang disalahkan? Saya nggak mau menjudge. Saya hanya pengen ngajak kepada yang mudah-mudahan lebih baik. Kita tidak suka menjudge saudara-saudara kita. Oke, sekarang kita baca ayat yang pertama adalah tentang tugas kita sebagai khalifah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa buka ayat 30 surat Al-Baqarah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih kita tilawah bareng-bareng ya. Saya baca, teman-teman lanjutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Selanjutnya kita buka surat Hud, surat ke-11. Surat Hud, surat ke-11 ayat 61. Surat Hud, surat ke-11 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum Salihah.
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia, dan Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai orang yang memakmurkannya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini menceritakan tentang tugas, salah satu di antara tugas-tugas yang Allah telah takdirkan ketika Allah ingin menciptakan manusia. Di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tugas ini dengan istilah khalifah. Sedangkan di surat Hud Allah menyebutkan tugas ini dengan istilah imarah. Ada istilah khalifah, ada istilah imarah. Sekarang ini dengan berbagai macam kesalahpemahaman orang terhadap istilah khalifah, kita mulai agak dijauhkan dari istilah ini. Entah bagaimana ceritanya, dibuat semacam propaganda, settingan bahwa seolah-olah kata ini kata yang terlarang. Sebagaimana kata jihad. Seolah-olah ngomongin khalifah atau khilafah berarti dia ingin mengubah Indonesia. Ingin mengganti sistem Indonesia. Anti terhadap nasionalisme. Tidak menghargai pahlawan. Ini kesalahpahaman yang fatal. Karena kalau kita mau membaca Al-Quran dan mau sedikit fair, karena yang mengatakan demikian buat saya nggak fair. Kenapa nggak fair? Dia nggak ngerti Al-Quran, tapi dia bicara mengatasnamakan Al-Quran. Kan ini istilah Al-Quran. Yang boleh ngomong tentang ini adalah orang yang mengerti Al-Quran. Tapi ada juga orang yang sudah mengerti Al-Quran masih takut dengan istilah ini. Berarti mudah-mudahan dia diberikan petunjuk. Ini bukan bahasa judge kan? Bahasa doa namanya. Mudah-mudahan dia diberi petunjuk. Kecuali saya bilang dia sesat. Tapi kalau saya bilang dia mudah-mudahan dapat petunjuk, ini doa, saling mendoakan. Kenapa? Karena memang dicari satu istilah untuk menjadi legitimasi dan menghalang-halangi dakwah. Sebagaimana jihad pernah dijadikan sebagai legitimasi untuk menghalang-halangi kebangkitan Islam. Padahal jihad itu ajaran Islam. Kalau ada 1-2 orang atau kelompok yang salah mempraktekkan jihad, bukan berarti syariatnya salah. Ya, misalnya nih ada orang yang cerai, terus ada orang yang nikah terus cerai. Apakah syariat nikah salah? Enggak kan? Tuh banyak perceraian gara-gara pernikahan. Banyak juga yang putus gara-gara pacaran. Malah diselingkuhin, ditikung dan segala macam. Jadi nggak bisa gara-gara ada sebuah contoh orang yang human error dalam mempraktekkan satu syariat Allah, maka dengan syariat-syariatnya kita kambing hitamkan. Kita kebiri, kita hilangkan dari praktek kehidupan kita. Ini nggak fair sama agama Allah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min.
Allah sendiri mengatakan al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah sendiri yang bilang Islam itu udah Allah sempurnakan. Sehingga semua diksi yang ada di Al-Quran itu sempurna. Semua sistem yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sempurna. Jadi nggak perlu lagi kita otak-atik, kita acak-acak, kita coret-coret diganti dengan cara kita sendiri. Kita hanya perlu menerjemahkan itu dalam konteks kekitaan. Bukan mengganti ayat. Sama seperti masalah hukum waris. Orang yang salah mempraktekkan waris itu banyak banget. Seorang paman mengambil waris dari ponakannya karena dia tidak punya saudara atau sudah punya saudara laki-laki. Ada pamannya, dia dapat waris, kemudian waris itu tidak dijadikan sebagai modal menafkahi, malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Benar apa salah? Salah. Kenapa waris itu 2:1? Kenapa saudara laki-laki dapat kenapa saudara laki-laki dapat lebih banyak daripada saudara perempuan? Anak laki-laki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Karena berharapnya harta bagian anak laki-laki yang dapat 2 itu dipakai untuk menafkahi keluarga, bukan dipakai sendiri. Makanya ada istilah guyon tapi serius, apa? Harta suami, harta istri. Harta istri. Ini kenceng banget di belakang teh. Harta suami, harta istri. Harta istri, ya harta istri. Kira-kira dengan konsep kayak gini siapa yang dapat? Laki-laki apa perempuan? Perempuan dapat lebih banyak karena yang harta suami dibagi, harta perempuan tidak dibagi. Harta laki-laki dibagi, harta perempuan tidak dibagi. Kalau dia mau ngasih bentuknya ihsan, bukan kewajiban. Kalau kita wajib. Nah, ada beberapa orang yang gak paham praktek waris, dia 2 bagian, giliran bagiannya dia pakai ayat. Giliran kewajibannya dia lupakan ayat. Ini namanya yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd. Mengambil sebagian ayat, meninggalkan sebagian yang lain. Apakah gara-gara ada yang salah dalam mempraktekkan hukum waris maka hukumnya harus dihapus? Enggak. Orangnya yang harus diedukasi. Maka begitu juga dengan jihad, begitu juga dengan khalifah, perannya. Kita pelajari dulu deh. Kita ini kan bangsa yang berperadaban. Harusnya belajar dan berargumentasi ilmiah, bukan dengan menuduh. Apa maksud dari khalifah di dalam Al-Quran? Sehingga khalifah ini menjadi salah satu solusi bagi kehidupan manusia. Apa sih tugas khalifah? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah gak bilang, inni ja'ilun fil ardi insanan, inni ja'ilun fil ardi nasan, inni ja'ilun fil ardi basyaran. Allah gak nyebut itu. Tapi Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa kok pakai istilah khalifah? Khalifah ini fungsi. Khalifah ini fungsi. Dalam ayat yang lain kita disebut hamba Allah. Itu juga fungsi, yaitu beribadah kepada Allah, tugas. Khalifah juga tugas dan fungsi. Nah, pertanyaannya, fungsi khalifah yang diistilahkan oleh Al-Quran itu apa? Ternyata fungsi khalifah itu jawabannya ada di surat Hud. Wasta'marakum fiha. Sebagai khalifah kita disuruh untuk memakmurkan bumi. Apa maksud memakmurkan bumi? Membangun. Imarah itu bangun. Jadi tugas dasar manusia secara dia dengan alam, ketika Allah mengatakan art itu jadi bahasa Inggris earth. Inni ja'ilun fil earth. Aku jadikan di muka bumi, gitu kan ya? Khalifah. Tapi kalau Allah bicara dalam konteks yang lain, Abdullah, hamba Allah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dalam konteks ayat ini karena bicara tentang bumi, Allah bicara tentang khalifah. Berarti apa tugas kita yang berkaitan dengan bumi? Imarah, membangun bukan merusak. Membangun bukan meruntuhkan, memperbaiki bukan merusak. Sehingga di awal surat Al-Baqarah sendiri Allah udah bilang, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard
Qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah, janganlah kalian merusak di muka bumi. Kenapa? Karena salah satu di antara perangai orang yang kufur kepada Allah itu adalah yufsidun. Mereka merusak di mana-mana. Bukan orang kafir, orang yang kufur. Kalau orang kafir statusnya, kalau orang kufur perangainya. Bisa jadi dia mukmin tapi dia kufur. Kufur nikmat, kufur iyal, kan banyak istilah kufur dalam Islam kan? Kufur nikmat yang menjadikan nikmat justru untuk merusak. Kufur iyal yang diberikan pasangan yang baik malah dia khianati, itu namanya kufrun iyal. Jadi kufur, saya memilih istilah kufur dengan makna kerjaannya. Ada orang muslim tapi dia kufur, artinya dia merusak di muka bumi. Karena emang itu adalah kerjaan orang yang kufur, yufsiduna fil ard. Sedangkan tugas orang yang beriman, tugas orang yang taat kepada Allah adalah muslihun, orang yang memperbaiki keadaan itu. Sehingga kalau kita balikan kepada surat Al-Baqarah, surat yang paling awal yang kita baca di Al-Quran, bolak-balik kita lewatin ayatnya. Dan bahkan sebagian besar mungkin udah hampir hafal dengan ayat itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga tugas khalifah di muka bumi itu adalah membangun bumi itu. Kalau kita semua orang Indonesia ini adalah khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi, maka tugas kita di Indonesia adalah membangun Indonesia. Justru orang yang anti terhadap khalifah, anti terhadap Al-Quran, yang mengaku paling nasionalis, jangan-jangan dia yufsid, dia merusak di muka bumi. Dengan menjarah dan merampas hasil alam tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa melakukannya dengan cara yang benar. Udah banyak penelitian tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap alam itu banyak. Dia yufsidun, dia yang merusak. Tapi dia mengambil sebuah slogan untuk menuduh orang lain yang telah merusak. Padahal justru slogan itu slogan islah, slogan perbaikan. Bukan mau mengganti sistem, kita udah sepakat. Bahkan dulu salah satu yang ikut menyusun berdirinya negara ini kan ulama. Yang ngerti istilah khalifah pastinya. Kita udah sepakat semuanya sistem kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI itu, kemudian dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sebagai slogan pemersatu kita, asas negara dan segala macam. Udah nggak ada perlu perdebatan tentang bab itu. Kenapa sekarang ujung-ujung tiba-tiba akhir-akhir ini kita dibenturkan dengan dasar yang udah kita sepakati di awal. Itu ada sesuatu yang lain. Tapi kalau kita mau belajar Al-Quran sendiri, ternyata khalifah itu bukan mengganti sistem negara. Justru peran utama khalifah itu pengen membangun negara. Makanya ketika saya bersama para ustadz kita bikin sebuah gerakan bersama, walaupun gerakan masing-masing tetap ada, pemuda hijrah tetap ada, yuk ngaji tetap ada, Ustadz Abdul Somad dengan sahabat uasnya, tafakuhnya tetap ada, Ustadz Hidayat dengan gerakannya tetap ada masing-masing, jalan barengnya Ustadz Salim tetap ada, Habib Anis dengan Nawak Hijrah tetap ada. Kita bikin agenda bersama namanya Barisan Bangun Negeri. Kenapa ada kata bangun? Karena itulah tugas kita, membangun negeri. Salah satu pilot project Barisan Bangun Negeri, yuk kita jadikan masjid sebagai salah satu pusat solusi sampah semampu kita. Saya enggak bilang udah ideal, saya enggak bilang udah selesai tugasnya, enggak. Udah komplit semuanya diselesaikan, enggak. Hanya belajar pengen ikut nimbrung dalam program lingkungan ini supaya masjid-masjid yang potensinya besar di seluruh Indonesia, hampir setiap RW itu ada masjid. Kecuali di beberapa daerah terpencil. Tapi rata-rata kota-kota besar setiap RT ada musola, ada masjid. Masjid ini pendanaannya dari umat besar banget. Dan masjid ini tempatnya luar biasa, memadai. Potensi trust umat terhadap masjid dengan segala konten dakwahnya itu luar biasa. Kenapa enggak dipakai untuk jadi salah satu solusi lingkungan dalam hal ini masalah sampah. Ini pilot projectnya Ustadz yang tadi bergabung, dulu namanya Avengers, itu baru lucu-lucuan, sekarang namanya Barisan Bangun Negeri, disingkat dengan hashtag BBN, tapi bukan balik nama ya. Barisan Bangun Negeri. Supaya apa? Kita pengen dakwah ke depan, 5 tahun ke depan, itu bukan lagi narasi taklim saja. Tapi ke depan dakwah kita sudah mulai ada, walaupun udah sejak dulu udah ada actionnya sih, tapi sekarang kita tambahin action yang lebih konkret, solusi-solusi lebih konkret, sebagaimana goals dakwah itulah peradaban. Jadi teman-teman nanti akan mendengar dari 8 Ustadz BBN ini bicara tentang sampah, bicara tentang lingkungan. Ke depan nanti bicara lagi tentang
moral. Salah satu proyek moral kita ke depan mempersatukan supporter bola di 4 kota. Itu proyek moral kita ke depan. Kalau di Bandung kita dulu udah pernah proyek bareng-bareng mempersatukan 4 teman-teman anak motor ya. Yang kemudian hijrah ganti status dari yang masyarakat nyebutnya geng motor, walaupun itu bukan nama mereka, menjadi ormas. Di dalamnya udah ada divisi dakwah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Itu proyek moralnya, proyek sosial. Ke depan 4 supporter bola yang besar di Indonesia. Kalau 4 ini bisa, nggak usah jadi satu kaos, tetap aja kaosnya dengan kaos kebanggaannya ya. Lama-lama kaosnya jadi hitam gitu kan, nggak juga kan. Ya nggak seru juga sih nontonnya kalau sama semua kan ya. Tetap aja kita dengan kesebelasan kesukaan kita masing-masing, dengan kebanggaannya masing-masing, berharap kesebelasan kita yang menang, cuman udah lebih fair. Fair play, fair game, fair sporty lah apalah kayak gitu-gitulah. Lebih sportif misalnya apalah istilahnya. Saya nggak ngerti, yang jelas kita pengen 4 supporter bola ini Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta bisa damai. Itu yang disebut dengan program dakwah mu'akhad bainal aus wal khazraj, mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Nanti salah satunya yang mainnya di kandang namanya ansar, yang tandang namanya muhajirin. Kan muhajirin datang kan, ansar kan yang menerima. Nah masing-masing berperilaku seperti fungsinya. Kalau kita lagi di kandang, maka teman-teman bobotoh viking jadi ansor. Apa fungsi ansor? Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan muhajirin daripada dirinya walaupun mereka butuh. Tiket kasih ke muhajirin dulu. Udah habis semuanya, udah kami masuk sekarang. Nah itu tuh ansor tuh. Nanti kita yang ke Jakarta juga gitu, kita jadi muhajirin, Jakarta jadi ansor. Kendaraan disediakan, makanan disediakan, pulang lagi ke Bandung aman. Baru namanya mu'akhad, dan itu harus dimulai dari dakwah. Saya percaya dakwah bisa. Kenapa? Karena saya pernah mencobanya dulu 5 tahun pertama ketika awal membuat Pemuda Hijrah. Ternyata bisa. Teman-teman anak motor bisa bareng sekarang. Walaupun ada beberapa kejadian-kejadian di luar kendali kita, tapi secara umum para tokoh-tokohnya alhamdulillah udah pada bersaudara. Saya dekat sama Kang Sony Briga, salah satunya kita sering nongkrong bareng, kemudian kita ngobrol-ngobrol agama, bahkan acara ngabuburit di Gasibu dulu 4-4-nya kita tampil, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bareng, kita zikir bareng, muhasabah bareng, dan itu ternyata bisa terjadi lewat dakwah. Kenapa? Karena dakwah ini emang ditolong Allah. Bukan karena saya hebat, enggak sama sekali. Karena dakwah emang ditolong Allah. Allah nolong bagian mana? Hatinya. Bukankah hati manusia di genggaman Allah? Tiba-tiba hatinya dilembutkan sama Allah. Enggak bisa pakai approaching yang lain. Pemerintah mungkin masih proses, lewat hukum masih proses, lewat kultural masih proses. Tapi lewat dakwah Allah balikkan langsung hatinya. Dan itu berarti mungkin banget. Jangankan cuman Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta. Aus dan Khazraj itu tarungnya udah ratusan tahun. Jadi ansor. Nah begitu juga solusi sampah. Kita mulai dari masjid. Kita ini khalifah. Dan ketika kita jadi khalifah, kita bukan mau ganti Indonesia menjadi sistem yang baru, bukan. Tapi kita pengen membangun Indonesia bersama-sama. Semampu kita. Dan kita nggak bilang bahwa kita satu-satunya, enggak. Ada saudara kita yang lain yang bukan muslim juga ikut membangun Indonesia. Ya udah ayo bareng-bareng. Fastabiqul khairat. Kalau dalam urusan kebaikan kita berlomba-lomba. Dalam urusan ideologi, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak akan saling ganggu. Tapi dalam urusan membangun negeri, kenapa kita nggak berlomba-lomba aja dengan program masing-masing? Gereja bikin program, masjid bikin program. Nanti siapa yang paling terbaik, Allah yang menilai dalam urusan amalnya. Tapi dalam urusan akidah, innad-dina indallahil Islam. Buat kita yang benar cuma Islam. Ini bukan pluralisme ya, pluralitas. Kalau pluralisme semuanya benar. Enggak, buat kita hanya Islam yang benar. Tapi kalau pluralitas, insya Allah semua kita bisa bareng. Walaupun kita menganggap kita yang paling benar, tapi kita bisa bareng. Ini nih artinya itu yang sedang kita lakukan teman-teman. Makanya saya bilang dulu taklim kita tentang semangat, motivasi. Sampai saya disebut motivator, alhamdulillah gitu kan. Sekarang kita naik satu level lagi, mulai kepada programming, social engineering. Memang itu awal dari kita membuat dakwah sejak dulu. Jadi nanti kita akan dengarkan dari Kang Gunggun, seperti apa sih less waste ini atau program sedekah sampah yang dilakukan di masjid. Saya bermimpi 1 tahun
Masjid-masjid banyak di Indonesia itu udah menjalankan program sedekah sampah. Sehingga orang kalau misalnya bingung buang sampah kemana, masjid. Tapi cara buangnya bukan langsung bawa, kasihan masjid. Karena dosa membuang sampah di masjid lebih gede daripada di selokan. Terus gimana caranya? Nah, ini kan ada konsekuensinya kan. Buang sampah di masjid dosanya lebih gede. Jangankan sampah, maaf ya kita lagi sholat gitu ya. Maaf banget. Misalnya kita lagi sholat tiba-tiba ada kotoran di gigi kita habis tadi makan apa misalnya kan ya cireng atau apalah terus ada kayak kotoran dikit kan nggak boleh makan sambil sholat kan akhirnya kita keluarin dikemanain jangan digituin wah terus orang di belakang nggak boleh walaupun kecil nggak boleh terus kemanain masukin kantong aduh Ustaz aneh nah makanya sebelum ke masjid mas siwak dulu. Siwak mah boleh pakai pasta, boleh siwak beneran ya. Kalau pakai pasta siwak bid'ah lah. Tapi yang penting bersihin gigi. Nah, jadi siwak dulu biar bersih. Itu aja nggak boleh. Ada kotoran kecil di masjid kita ambil, masukin kantong kita. Apalagi buang satu plastik sampah nggak boleh. Makanya nanti ada tutorial sedekah sampah, buang sampah ke masjid itu kayak gimana. Sehingga kita buang sampah tapi sampahnya kayak bersih banget, disetrika. Dilipat gitu kan, terus ditulis ini tanggal berapa, enggak, itu mah bercanda, itu salah. Nanti akan dijelaskan sama Kang Gunggun, maka saya panggil Kang Gunggun untuk masuk ke ruang utama. Nanti di akhir kita bertahan ya karena ada saudari kita yang malam ini insya Allah akan bersyahadat. Jadi kita pengen jadi saksi semuanya atas ucapan syahadat beliau. Beliau udah lama ikut kajian kita dan sekarang sudah memantapkan hati untuk bersyahadat dan menjadi seorang muslim. Insyaallah. Ya sambil nunggu Kang Gunggun siap-siap, saya ngulang kembali tentang 2 ayat tadi bahwa mangga Kang. Ya alhamdulillah sedikit wasta'rakum fiha Allah menyuruh kalian untuk membangun bumi itu bukan merusak sehingga kalau misalnya kita merusak maka kita telah melakukan satu bentuk kekufuran kepada Allah karena merusak itu adalah kerjaan orang yang kufur. Arti kufur ingkar kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan orang yang udah ngaji insya Allah gak mau kufur kepada Allah. Kita udah taubat tentang dosa masa lalu, sekarang kita juga pengen taubat tentang dosa kita terhadap bumi. Dosa kita terhadap alam. Dosa kita yang berkaitan dengan lingkungan insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelumnya jazakallahu khair Ustaz buat Ustaz Hanan yang sudah mengundang saya ke sini dan saya senang sekali sebetulnya alhamdulillah karena memang urusan menjaga lingkungan ini sesungguhnya bagian dari akhlak Islam begitu ya. Tapi ya belum membudaya tampaknya begitu ya. Bahkan ini sedikit curhat Ustaz, waktu itu saya ingat di alun-alun ada tablik akbar begitu ya. Jadi ada tablik akbar yang ternyata yang hadir itu sampai penuh sekali alun-alun. Namun apa yang terjadi tablik akbarnya itu bagus gitu ya. Temanya tentang hal-hal yang islami lah ya. Tapi bubar tablik akbar apa yang terjadi ada yang tahu? Langsung itu alun-alun jadi lautan sampah. Padahal itu acaranya acara tablik akbar gitu ya. Jadi yang curhat akhirnya para petugas lapangan gitu ya. Pada komplain gitu. Ini katanya Islami tapi kok begini gitu ya. Nah memang ini jadi challenge buat kita bagaimana Islam ini bukan sekedar sholat saja tapi juga hal-hal yang lainnya. Baik, salam kenal, nama saya Gun-Gun. Saya kebetulan hari ini mendapat amanah ngurusin sampah di Kota Bandung, di PD Kebersihan Kota Bandung. Dan saya ingin sedikit cerita situasi di Kota Bandung ya. Saya ingin mulai dengan pertanyaan saja. Kira-kira ada yang tahu nggak hubungan antara lapangan sepak bola dengan sampah? Ada yang tahu? Ayo bobotoh bobotoh Persib. Hubungan antara lapangan sepak bola dan sampah.
baik-baik aja begitu hubungannya? Ya, jadi lapangan sepak bola dan sampah ini ternyata ada hubungannya. Hubungannya adalah sehari sampah di Kota Bandung itu kalau dihitung kurang lebih sekitar 1.500 ton. Oh, ini ada gambarnya ya. Jadi sehari itu sampah di Kota Bandung 1.500 ton per hari. Nah, berdasarkan ilustrasi itu kita sudah hitung kalau seandainya sampah itu disimpan di lapangan sepak bola di GBLA misalkan begitu ya, maka itu sampah itu akan mengisi penuh lapangan sepak bola dengan ketinggian sekitar 75 cm sehari, every day. Nah, saya di PD Kebersihan ini ngurusin itu Pak, teman-teman sekalian, jadi ngangkutin sampah sehari kurang lebih sekitar rata-ratanya 250 truk sehari dari Bandung ke Sarimukti begitu ya. Nah, sebagai gambaran bahwa ini jumlahnya sangat banyak, boleh next aja. Nah, ini mungkin masih ingat tahun 2005 ya, tanggal 21 Februari, waktu itu kita punya TPA, namanya TPA Lewi Gajah. TPA Lewi Gajah itu longsor dan akhirnya ada 147 orang meninggal dunia. Nah, gara-gara kejadian itu akhirnya Kota Bandung jadi tidak bisa buang sampahnya ke tempat pembuangan akhir sampah. Akhirnya dari tadinya Bandung Lautan Api berubah jadi Bandung Lautan Sampah. 21 Februari tahun 2005, ini ilustrasi gambarnya, sampah numpuk di mana-mana begitu ya. Dan akhirnya gara-gara peristiwa ini, nah ini yang menarik gitu ya, dari Bandung untuk Indonesia gitu ternyata. Akhirnya tanggal 21 Februari itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Gara-gara peristiwa ini gitu ya. Jadi ini situasinya membahayakan sekali dan akhirnya waktu itu ada gerakan cepat dari pemerintah untuk pindah TPA-nya dari tadinya di mana di Lewi Gajah itu pindah ke Sarimukti, Raja Mandala, Cipatat, dekat Padalarang gitu ya. Nah, awalnya ini hanya TPA darurat sebetulnya awalnya. Tapi nya orang Sunda teh ya gitunya tina tadina sementawis akhirnya jadi sementahun. Keterusan dari 2005 sampai hari ini. Dan ini sudah semakin penuh sekarang si TPA ini gitu ya. Dan sudah sebentar lagi akan ditutup. Kita udah hitung paling maksimal 2023 TPA ini bisa tetap beroperasi. Jadi Bandung Lautan Sampah Jilid 2 ini masih mungkin terjadi begitu ya. Nah, berikutnya next. Nah, ini ada sedikit film tentang kondisi di TPA. Nah, ini biar kebayang. Inilah sampah yang kita hasilkan selama ini. Begitu banyak, menumpuk dan berantakan. Ketersediaan lahan yang begitu sedikit membuat tumpukan sampah ini ditampung di tempat yang tidak semestinya atau dibakar. Ini film tentang kondisi di 3 kota ya. Dan pola kita masih kumpul, angkut, buang. Hal tersebut rupanya tidak dapat mengurangi volume sampah yang ada. Sampah tidak berkurang, bahkan terus bertambah. Armada yang tersedia rupanya tidak cukup untuk mengangkut semua sampah setiap harinya. Sampah kembali menumpuk di jalanan, begitu kumuh dan tidak sedap dipandang. 250 truk setiap hari mengangkut sampah dari Kota Bandung ke Sarimukti, jaraknya 45 km. Belum lagi sampah yang dibuang sembarangan. Masalah bertambah dengan jarak antara kota ke tempat pembuangan akhir yang begitu jauh. Belum lagi jalur pengangkutan ke TPA yang tidak seluruhnya mulus beraspal. Jadi kayaknya Ustaz boleh hingga juga seringkali jauhlah mengakibatkan truk pengangkut sampah jatuh ke jurang saat juga musim hujan. Jalan-jalan ke tempat pembuangan akhir sampah di sana. Lahan sedikit dan jarak kalau ke sana tapi jauh. Jangan pakai sepatu yang tidak bagus-bagus dapat ya. dihindari. Biaya baju yang bagus pengelolaan ntar sampah pulang pun baunya bisa sangat bertahan seminggu membengkak. soalnya. Saat tiba di TPA Sarimukti, sampah dibuang begitu saja. Nah, ini kondisi di tertumpuk TPA Sarimukti dan menggunung. saat ini. Bau sampah pun dapat tercium dari jarak 3 km.
Jadi dari Bandung ya ini nih. Di masa depan, masalah ini dapat menjadi bencana besar bagi kita semua. Jangan sampai peristiwa di Lewi Gajah dahulu akan terulang kembali di Sarimukti. Ya. Nah, belum lagi juga sama, kita juga menghadapi masalah sampah yang lain, yaitu sampah Sungai Citarum ya. Sempat viral filmnya nih, bisa searching ya di YouTube. Jadi ada 2 orang yang dia sengaja bikin perahu dari botol ini ya, botol-botol bekas seperti ini. Lalu dia bikin perahu lalu menyelusuri Sungai Citarum. Dan apa yang terjadi, dia bikin film, dia upload filmnya di YouTube, judulnya The Most Dirtiest River in the World. Wah, viral langsung, akhirnya rame, jadi isu nasional, jadilah program Citarum Harum sekarang gitu ya, gara-gara ini. Lalu juga bukan hanya masalah sampah ini, sampah laut juga sama gitu ya. Di prolog film yang dibuat oleh tim SIF juga kan ada tentang sampah laut ya. Jadi sekarang laut juga sudah mulai tercemar. Nah, bahkan ada penelitian yang ini meskipun sudah dibantah sih, tapi cukup jadi renungan lah ya. Jadi Indonesia ini katanya peringkat kedua penghasil sampah plastik ke laut begitu ya. Dan nah ini sedikit film pendek saja. Nah, dulu di Bali tempat menyelam ini. Tempat menyelamnya masih, cuman ikannya jadi lebih banyak. Tadinya cuman ikan hidup, sekarang ada ikan-ikan yang dari ini ya, dari botol dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ubur-ubur yang kuning ya. Kantong kresek gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ini ayatnya kan ya. Sesungguhnya pemborosan adalah saudara syaitan. Oke, next. Boleh slide-nya? Oke, kita kebut aja ini. Jadi tadi Ustaz Dana sudah sampaikan bahwa poinnya kita ini kan jadi khalifah di bumi ya, sampai menyingkirkan iblis kan. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah menjaga bumi ini dengan baik begitu ya. Nah, kita cepat saja, next, punten. Oke. Nah, jadi nah ini sebetulnya ya, jadi call to action-nya sederhananya begini teman-teman ya. Jadi sebetulnya Allah menciptakan segala sesuatu itu nggak ada yang sia-sia, setuju nggak? Jadi sebetulnya benda-benda ini tuh nggak sia-sia. Tapi karena akhlak kita terhadap material itulah akhirnya si benda ini jadi sia-sia dan akhirnya kita sebut namanya apa? Sampah. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu ini nggak ada yang sia-sia. Jadi gimana dong solusinya kan begitu ya, agar benda-benda ini tidak sia-sia. Nah, maka yang pertama jelas kita berupaya sebisa mungkin tidak menghasilkan sampah. Setuju nggak kira-kira nih? Nah, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dimulai adalah dengan meminimalisir sampah yang banyak ada di sungai dan lain itu sampah plastik, betul ya? Jadi kalau belanja masih suka pakai kantong kresek? Nah, riset membuktikan 95% kantong kresek itu berakhir kalau nggak di tempat sampah, di sungai, di laut. Endingnya. Jadi kita sekarang kalau mau kalau mau belanja pakai tas belanja sendiri. Sudah pada punya? Nah, bisa nanti ya beli atau juga bikin juga boleh. Ini salah satu contoh saja. Ini punya istri sebetulnya. Nah, jadi kalau belanja ke minimarket atau supermarket, kalau barangnya masih bisa dibawa aja. Ini contohnya pakai tas belanja sendiri gitu ya. Terus kalau kita beli minum atau bawa minum, baiknya kita meminimalisir sampah-sampah seperti ini. Jadi kita ganti jadi apa? Tumbler. Wah, sudah punya tumbler ini? Belum, di depan ada di luar ya, silakan beli. Ya, jadi ini budaya mengurangi sampah kemasan dari minuman gitu ya. Lalu berikutnya juga sama, kalau kita beli makan, kita biasanya kan dikasih dusnya ya, kadang dusnya juga dari styrofoam. Maka kita bisa ganti dengan menggunakan misting. Kita pakai misting, nanti bisa diganti gitu ya. Nah, terus juga yang bisa kita lakukan juga adalah sampah tisu, banyak nggak? Banyak. Nah, itu bisa diganti dengan apa tisu? Sapu tangan, betul. Jadi kita juga pakai sapu tangan. Jadi banyak budaya-budaya yang sebetulnya sudah baik, tapi sekarang hilang gitu ya. Nah, termasuk juga salah satu yang sekarang juga cukup banyak adalah sampah sedotan. Betul nggak? Sedotan itu berapa detik sih kita pakai? Ada yang kurang dari semenit minumnya langsung habis, ada? Jadi langsung diseruput, sup gitu ya, habis gitu ya. Nah, itu cuma berapa detik akhirnya jadi sampah, betul nggak? Ya,
Punten slide-nya diganti yang sedekah sampah. Ada film yang pengen ditampilin ya. Slide-nya yang sedekah sampah punten di Pemuda Hijrah. Jadi ada beberapa gambar yang beda slide ini tampaknya. Saya ingin tampilin juga. Jadi sedotan ini ternyata juga menyakiti makhluk hidup lain. Ternyata makhluk hidup lainnya adalah diantaranya yang pernah ketemu itu adalah penyu. Coba di slide sedekah sampah. Judul slide-nya. Jadi penyu ini pernah ada temuan penyu di laut itu di hidungnya ada ada benda gitu. Apa gitu ya oleh yang nolongin tuh ya. Lalu akhirnya dicabut si benda itu dan apa yang terjadi ternyata benda itu adalah sedotan sampai berdarah gitu. Ini bukannya. Coba punten. Kita lihat ya. Next. Nah ini nih, oke ini ada nih. Lebih slide yang ini ya. Nah jadi ini kita lihat beberapa gambar yang cukup shocking buat kita gitu ya. Bahwa ternyata perilaku kita juga menzolimi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita lihat ada beberapa yang memakan kresek gitu ya. Termasuk ini juga ada plastik yang nyangkut, si kura-kura nyangkut ke bahan plastik itu dan akhirnya pertumbuhannya terganggu gitu ya. Inilah perilaku kita yang akhirnya berdampak kepada binatang lain. Next. Nah ini filmnya nih. Jadi ada penyu yang di hidungnya ada sesuatu gitu ya. Itu ternyata adalah sedotan yang di hidungnya penyu itu. Oh man, show me please, I want to. Jadi ini sampah-sampah dari kita ya. Termasuk tadi ada gambar yang belum saya tampilkan. Pernah ada ini juga paus terdampar di Wakatobi, Sulawesi. Dan ternyata yang menarik di perut pausnya itu begitu dibedah itu banyak sampah plastik. Bahkan yang lucu ketemu sendal jepit juga ada gitu ya. Di dalam paus itu gitu ya. Nah ini pemakaian sedotan. Sama ada juga burung-burung di laut yang ketika mati ternyata di perutnya banyak sampah gitu ya. Ini juga cukup memprihatinkan. Nah, termasuk sekarang juga lagi agak membahayakan ini kandungan mikroplastik. Jadi sampah-sampah plastik kita itu kan ada yang kebawa ke sungai ya. Dari sungai itu ke laut. Nah, tapi di perjalanan itu kan pecah-pecah tuh si plastiknya tuh. Dan akhirnya sekarang kemakan sama ikan. Kemakan sama ikan, akhirnya ikannya ditangkap oleh manusia lalu dimakan sama siapa? Sama manusia. Jadi masuk lagi ke tubuh kita gitu ya. Nah ini ada penelitian ternyata ikan-ikan di Indonesia juga sebagian sudah mengandung mikroplastik begitu. Nah ini juga sama waktu itu saya dengan Mang Oded waktu malam tahun baru besoknya kita langsung bikin movement. Kita GPS bareng-bareng gitu kerja bakti. Ngambilin sampah ternyata sampah hasil GPS terbanyak adalah sampah plastik dan puntung rokok. Jadi ini punten buat para perokok gitu ya kadang-kadang kan lempar injek gitu ya, tinggalin aja gitu ya. Nah itu ternyata sampah juga kan sebetulnya, jumlahnya cukup banyak, bahkan ada penelitian katanya puntung rokok itu lebih merusak lingkungan dibandingkan plastik. Lalu berikutnya juga yang agak memprihatinkan adalah ini. Nah ini dia, ini gambar apa nih? Yang barusan, orang yang kelaparan ya. Tapi di sisi lain apa yang terjadi? Kita kadang
membuang sampah makanan. Next. Nah ini di sisi lainnya, next. Nah ini penelitian juga menyampaikan, jadi setengah sampah kita itu adalah sampah organik. Organik itu salah satunya sisa dari sampah makanan. Ini kondisinya. Nah yang memperhatinkan katanya menurut riset, Indonesia ini peringkat kedua pembuang sampah makanan. Ini renungan-renungan yang perlu jadi perhatian kita gitu ya. Next langsung. Nah, oke, next silakan. Ini yang tadi sudah, kita next aja. Nah jadi poinnya kalau kata Mang Odet sih, sampah ini punya dimensi bom waktu ya. Kalau kita tidak segera berubah, ini bisa keburu meledak gitu ya. Nah sehingga mungkin sekarang langsung saja, apa sih yang bisa kita lakukan kan begitu ya. Nah tadi yang jelas pertama bagaimana kita mengurangi sampah kita. Tadi sudah ya, kita gunakan tumbler, pakai misting, lalu pakai tas belanja sendiri. Sebisa mungkin makanan dihabiskan dan lain-lain. Ini upaya pertama kita. Nah yang kedua, yang ini agak krusial, tadi sebetulnya ini kan sesuatu yang bermanfaat. Bahan-bahan ini ya, tapi akhirnya jadi sampah gara-gara perilaku kita mencampur adukannya. Kan di Quran aja ya nggak boleh dicampur aduk yang hak dengan yang batil gitu ya. Nah kita juga sampah tuh malah dicampur aduk sehingga akhirnya jadi masalah. Jadi solusinya adalah kita pisahkan sampahnya. Dan ini akan jadi movement kita gitu ya. Movement kita pisahkan sampah kita di rumah. Apa yang perlu kita pisahkan dulu sampahnya? Nah yang pertama adalah yang dipisahkan adalah sampah yang bikin jijik, jorok, bau. Yaitu sampah apa? Makanan. Kalau bahasa kita organik ya, sisa makanan dan tumbuhan. Ini harus dipisahin. Jadi kalau menurut saya penting menjadi bagian dari akhlak Islami, sampah jenis ini dipisahkan, caranya bisa dengan menggunakan ember tertutup. Nah ini contoh di gambarnya langsung aja seperti ini. Jadi usahakan sampah sisa makanan tumbuhan itu tidak dicampur, sarannya sih pakai tempat tertutup. Boleh ember tertutup, boleh bekas cat mungkin ya ada ya tertutup, pokoknya ditutup. Kenapa ditutup? Biar enggak bau, biar enggak dikejar sama binatang-binatang. Dan insya Allah pengalaman yang sudah menerapkan ini rumahnya lebih bersih. Lalu kalau malam-malam suka ada kunjungan dari kecoa sama tikus itu berkurang. Insya Allah jadi lebih bersih gitu ya. Nah ini poin yang pertama. Sampah sisa makanan dan tumbuhan. Lalu yang kedua, apa sampah yang kita pisahkan? Yang kita pisahkan adalah sampah yang masih punya nilai. Contohnya apa saja? Kertas, kardus, kaleng, plastik itu dipisahin. Karena ini masih punya nilai. Nah baru yang ketiga itu sampah yang lainnya. Yang menurut kita sudah gak bermanfaat lagi, nah itu masuk ke yang ketiga. Kalau sekarang apa yang kita lakukan? Semuanya dicampur, betul gak? Jadi aja sampah semuanya. Padahal sebetulnya bisa aja nggak jadi sampah. Nah jadi programnya sudah diskusi dengan Ustadz, kita akan mulai insya Allah kita akan menggerakkan yang namanya sedekah sampah. Jadi pertama sisa makanan dan tumbuhan itu bisa kita sedekahkan ke siapa kira-kira? Kalau teman-teman punya binatang atau peliharaan di rumah bisa disampaikan ke mereka gitu ya. Atau yang kedua sederhana, kita sedekahkan kembali ke alam. Karena sesungguhnya sampah jenis ini bisa didaur ulang oleh alam. Caranya sederhana, bikin lubang di depan rumah. Sederhana nggak? Bikin lubang depan rumah, ya udah masukin situ aja. Tapi jangan dicampur dengan sampah lainnya, hanya sampah sisa makanan dan tumbuhan saja. Masukin ke lubang itu, kalau pengen lebih rapih ya ditutup lubangnya. Dan nanti secara natural alam akan mendegradasi jadi pupuk akhirnya. Jadi akhirnya tanahnya jadi makin subur. Kalau pengen lebih cepat proses menjadi pupuknya bisa ditambahin gula sama juga pakai air siraman beras. Itu lebih cepat lagi. Kalau mau lebih advance lagi ada teknologi yang lain. Tapi yang sederhananya kayak gitu aja sebetulnya. Jadi bisa bikin lubang. Nah kalau lubangnya terbatas lahannya bisa lubangnya lubang biopori. Kalau biopori lebih kecil ya. Pakai alat tapi ngegalinya. Nah, atau saya belum bisa juga membuat lubang di rumah nggak memungkinkan ya, berarti nggak apa-apa dipisahin tapi kasihin ke petugas kebersihannya sudah terpisah. Karena ini yang jorok tuh kan yang ini. Nah itu jenis pertama sampah sisa makanan dan tumbuhan kita sedekahkan kembali ke alam. Bahkan didiemin di halaman rumah juga nanti hilang dengan sendirinya kalau ini. Nah sekarang makan kita dibuang masalahnya ya. Jadi aja sampah dan ini 50% loh sampah kota Bandung tuh sampah jenis ini. Jadi kalau ini dilakukan di masing-masing rumah berkurang nggak sampah yang dibuang? Berkurang insya Allah 50% masalah selesai. Nah yang kedua adalah sampah yang masih bernilai. Yang masih bernilai itu contoh ini yang tadi contohnya ya gambarnya ya. Kita skip. Nah sampah yang masih bernilai
Sampah yang masih bernilai itu adalah sampah yang masih bisa didaur ulang. Ini kita sedekahkan juga sampah-sampah ini. Dan kita akan langsung program aja sekarang Ustaz ya mungkin ya. Ya, jadi sambil diskusi aja ya Kang Gunggun. Siap Ustaz. Setelah kita mendengar slide-nya balik ke awal aja, sedekah sampah. Setelah kita mendengar presentasi dari Kang Gunggun tentang bahayanya sampah dan yang tadi di mana Kang? Pembuangan teh? Sari Mukti. Iya. Kalau kita lihat tadi tentang keadaan di Sari Mukti, yang harus juga coba kita sadari bahwa di situ tuh ada sampah kita setiap hari loh. Kalau nggak salah satu orang sampah hasil risetnya tuh 0,6 kilogram per orang per hari. Hampir 1 kilo ya? Iya mendekati 1 Berarti satu orang di antara kita itu minimal setengah kilo nyumbang sampah. Kebayang nggak kita di sini ada berapa ribu orang? Kalau ada 1.000 orang kita di sini berarti udah 500 kilogram sampah per hari dari kita semuanya dan itu ada di Sari Mukti. Ini artinya kita menyumbang masalah juga untuk lingkungan, untuk alam, belum lagi nanti untuk warga yang ada di sekitar sana yang akan menjadi terdampak dari posisi tempat pembuangan sampah. Sehingga actionnya, program movement yang akan kita coba lakukan walaupun kita nggak akan lakukan langsung selesai. Tadi kalau kata Kang Gunggun, ada 2, satu program pribadi kita bisa bikin lubang buat yang punya ruang di rumahnya karena ada juga yang tinggal di kos-kosan Kang, jadi nggak punya ruang daripada bikin di bawah tempat tidur ya, kan bahaya. Nanti foto mantan tergusur. Jadi yang udah punya ruang di depan rumahnya bisa bikin lubang kayak sumur biopori gitu. Saya masih berharap suatu saat mungkin setelah 2 atau 3 bulan masjid juga akan bikin. Nanti insya Allah masjid juga akan bikin walaupun kita nggak bisa ngandalin masjid aja supaya lebih meminimalisir urusan teknisnya. Itu masalah yang organik. Nah sekarang kita akan coba mulai dari yang kecil adalah pemisahan sampah non organik atau yang bisa didaur ulang. Kalau di Jepang kata Kang Gunggun ada satu desa yang udah zero waste konsep gitu ya. Iya. Di desa itu mereka udah mampu memilah berapa Kang? 34 jenis. 34 jenis sampah. Jadi kalau kita di rumah tuh ada 34, gimana gitu ya. Nah kita nggak akan 34 sih, kita mulai dari 2 dulu aja atau 3, mungkin sekarang 3 ya Kang ya? Ya jadi 3. Jadi kita akan bikin program movement namanya program sedekah sampah di masjid. Tutorialnya nanti akan dijelasin sama Kang Gunggun, tapi simulasinya akan kita lakukan pekan depan. Jadi pekan depan teman-teman hadir insya Allah. Malam ini kita akan coba kolektifkan, kita akan kumpulkan dulu data yang mau jadi member. Kenapa sih harus pakai jadi member Ustaz? Soalnya kita ini masih simulasi. Kita belum mampu menampung semua sampah jamaah taklim yang jumlahnya 3 ribuan, belum sanggup. Makanya kita bikin simulasi dulu untuk membangun sistem. Nanti kalau simulasi ini udah bagus, sistemnya udah jadi, maka kita open. Jamaah taklim Rabu malam boleh sambil ke kajian Rabu malam bawa sampah yang sudah kita sepakati sampah jenis apa, berapa lama, misalnya seminggu atau awalnya mungkin 2 hari dulu. Dari 2 hari yang kemarin kumpulin, lama-lama setelah udah bagus lagi sistemnya jadi seminggu, lama-lama nambah orangnya segala macam, tapi dimulai dari simulasi dulu. Membernya maksudnya sekarang bisa daftar nanti habis kajian, sebelah kiri masjid ada itu registration desk-nya, ada meja registrasi di situ 2 untuk akhwat, sebelah kanannya untuk ikhwan. Daftar, kita batasi hanya untuk 200 peserta aja dulu. Pekan depan tetap ada taklim, jadi datang, cuman yang 200 peserta ini sambil datang bawa sampah yang nanti udah dijelasin sama Kang Gunggun untuk kita tes gimana sih kalau kita bawa ke sini terus nanti sampah yang udah rapi, udah kering, udah bagus itu akan kita dokumentasikan sampai bisa di-recycle. Akan didaur ulang supaya kalau itu berjalan next bulan depan saya berharap Masjid Al-Latif, mudah-mudahan Nurul Falah juga nanti DKM bisa kerjasama, Masjid Nurul Falah dan beberapa masjid di kota Bandung bahkan Indonesia udah langsung tinggal jalan. Misalnya rencana saya di Masjid Al-Latif setiap Senin dan Kamis pas acara buka puasa bersama itu pada bawa sampah yang udah disepakatin. Kumpulin. Di situ udah ada bank sampah yang nerima dan bank sampah ini nanti akan bekerja sama lagi dengan vendor lain untuk mendaur ulang sampah yang sudah kita lakukan. Jadi rutin setiap pekan. Kalau misalnya lewat pemungatan sampah yang di depan rumah belum semuanya bisa dipisahkan karena ada beberapa kasus kita di rumah udah pisahin sampah nih, ditaruh di depan sampai diambil sama petugas disatuin lagi. Itu tuh banyak.
Nah karena kita belum rampung menyelesaikan sistem kotanya, minimal kita mulai di masjidnya dulu aja. Buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam taklim, sekarang mungkin sebagian dari sampah non organiknya udah bisa diserahin ke masjid, sebagian dulu aja. Kita hanya mulai dari yang kecil, mudah-mudahan saya yakin setahun itu kalau masjid-masjid pada duplikasi, kita udah minimal udah nggak selapangan bola lagi lah, tinggal selapangan futsal. Ya, sehari selapangan futsal, oke lah, ini masuk lapangan bola. Tapi selapangan futsal full sampai ke atap. Sama aja kan. Nah itu mulai minggu depan, jadi teknisnya malam ini teman-teman boleh daftar, nggak ada biaya pendaftaran, tumbler ini boleh beli, boleh enggak. Boleh juga ambil kasih sedekah mah enggak. Ini tumbler bukan untuk dijual belikan, cuman ganti modal karena kita beli juga dari pusatnya. Nanti nggak tahu saya juga harganya berapa. Mau dibeli harga normal, bukan harga normal, harga HPP boleh. Mau disedekahin buat operasional program ini boleh. Mau minta karena saya nggak punya duit tapi saya butuh tumbler, nanti bisa kerjasama dengan Pemuda Hijrah, ambil di depan, jadi member, dan minggu depan teman-teman bawa sampah yang sudah disepakati dan akan diajarkan tutorialnya sama Kang Gugun. Enggak kan? Ya, jadi jazakallah Ustadz. Jadi sederhananya begitu teman-teman sekalian ya. Jadi movementnya memang di rumah kita mulai bangun budaya pisahkan sampah. Satu, sampah sisa makanan dan tumbuhan dan diselesaikan di lubang di halaman masing-masing. Nah yang kedua, sampah yang bisa didaur ulang. Nah untuk pekan depan sepertinya kita akan mulai dengan 3 jenis dulu saja untuk yang bisa didaur ulang. Sebenarnya kan banyak ya, kertas, kardus, tapi kita akan mulai dengan 3 jenis dulu saja. Kita akan bangun budayanya. Ini di depan udah ada ya? Kang, udah ada. Ada 3. Ini yang jangan pertama dilihat. mungkin jenis yang ini mah langsung mudah difahami ya. Kertas sama kardus. Clear ya? Jadi teman-teman bisa bawa kertas sama kardus. Nah kalau seandainya bentuknya seperti ini, kira-kira dibawanya kayak gini nggak? Nggak, jadi ada effort sedikit ya. Effortnya di-press dulu seperti ini. Jadi nanti kalau bisa kayak disusun kayak baju ya Kang ya? Ya betul. Karena kita coba sekarang nanti ke depan juga akan bikin semacam video challenge melipat sampah kardus dalam hitungan 1 detik. Enggak. Video challenge siapa yang di rumah bikin kayak video lucu-lucuan, lifestyle, bahwa kita sekarang lagi lipat-lipat kardus bisa disusun gitu ya kayak baju. Betul. Gak usah disetrika ntar kebakaran. Cukup dilipat aja terus disusun, nanti video itu akan diserahin ke admin, nanti akan ada semacam formnya. Kita coba bikin semacam reward dan apresiasi buat video yang paling lucu, yang paling unik, dan yang paling sesuai dengan SOP melipat kardus. Tapi ini sederhana sih, melipat kardus. Mungkin yang lebih rumit kardus-kardus yang lebih gede kali ya Kang ya? Iya, lebih gede. Kalau ini mulai dari yang kecil dulu lah. Ya, jadi yang pertama yang bisa dibawa pekan depan itu jenis kertas dan kardus. Ini perlu dicopot nggak Kang nih solatipnya? Selotip, oh ya kalau bisa dicopot lebih baik. Betul. Karena ada solatipnya ini dicopot, apalagi kalau kardus gede kan itu lumayan ya plastiknya ya. Kalau kita niatin sedekah kan sampah ini nanti kan disedekahin ke masjid ya. Jadi nanti oleh bank sampah dibeli tapi uangnya nanti masuk ke kas masjid gitu. Jadi kalau kita sedekah memang perlu sedekah terbaik ya Ustadz ya. Dan bahkan sedekah terbaik itu ya berarti si sampahnya juga kita bersihin. Secara sistem nanti uang itu bukan ke masjid sebetulnya Kang. Mau kita pakai buat membantu teman-teman kita pemulung yang bergerak di dunia sampah, tapi kita coba support dia udah nggak perlu misahin sendiri, udah kita kasih ini lo jual aja deh nggak apa-apa, kardus kah apakah plastik. Jadi buat mereka juga bukan buat masjid malah nanti kita akan funding kan, fundraising buat operasional supaya beberapa pemungut sampah, petugas-petugas sampah kita ini yang tadinya mungkin masih dari sumber daya RT RW, sekarang mudah-mudahan bisa disupport tambahan dari sedekah dan zakat masjid. Kalau selama ini pendapatan mereka 500.000 per bulan, mudah-mudahan lewat program masjid bisa jadi 1 juta atau 1,5 juta, kan lumayan buat membantu mereka. Dan ini akan dimulai dari sedekah yang ada di masjid. Pemberdayaannya bukan hanya untuk renovasi masjid atau taklim, tapi juga untuk para petugas sampah. Siap Ustaz, jazakallah. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah sampah kertas dan kardus, tapi dilipat dulu seperti ini. Lalu yang kedua ini bungkusan bala-bala Kang. Ini juga bungkus bala-bala tadi. Sama ya? Sama. Sama dilipat dulu. Jadi gitu tebal tipis sama aja ya? Enggak dipisah. Ini sama aja jenisnya. Gak apa-apa digabung dulu aja. Oh digabung. Nanti biar kita aja yang memisahkan untuk tahap awal ya. Oh iya.
Jadi tapi kalau mau teman-teman beramal lebih baik dipisahin juga lebih baik ya. Kardus aja, kertas-kertasnya. Tapi kalaupun belum masih dicampur nggak apa-apa. Tapi jenisnya jenis kertas gitu. Nah yang kedua yang dikumpulkan juga adalah jenis ini. Sampah botol minuman. Jadi biar mudah kita sepakati ini dulu. Tapi tadi karena ingin bersedekah itu kan perlu sedekah terbaik ya. Nah ini nanti harusnya dibuka dulu ini. Jadi si kemasan mereknya itu dibuang dulu. Jadi ibadahnya membuka ini ya kan ya? Jadi ibadahnya sedekah. Sambil subhanallah seret gitu kan ya. Bismillah. Bismillah betul. Oh iya bismillah ya. Kalau subhanallah udah ada hasilnya. Betul. Ya bismillah dibuka dulu ininya ya. Ininya sama dibuka sama tutupnya juga dibuka. Jadi nanti dikumpulinnya terpisah. Ada yang hanya tutup sama ini, ada ini. Karena jenis plastiknya beda-beda ini. Ini jenis plastiknya beda. Nah kalau cuman botolnya tinggal tersisa ini itu jauh lebih disukai oleh para pemulung karena nilainya juga lebih tinggi. Atau kalau misalnya tutupnya cuman ada 5, botolnya kan kalau 5 udah gede tuh, tutupnya sedikit, kumpulin dulu aja celeng. Tutupnya juga boleh. Jadi kumpulin di rumah, nanti kalau tutupnya udah ada sekian, mudah-mudahan sih kita meminimalisir penggunaan ini ya. Tapi kan kita nggak bisa bicara idealis, jangan beli botol minuman dalam kemasan botol, nggak mungkin juga. Ada kondisi kayak kita misalnya pakai online, pesan makanan kan ya, pasti bawa plastik. Nggak mungkin kita online, Mas bawain pakai rantang ya, kan nggak akan mau kan dia. Jadi kita nggak bisa terlalu perfeksionis juga, tapi minimal ya pemilahan tadi ya kan, pengurangannya berusaha, tapi pemilahan yang paling penting. Betul. Kalau beberapa botol botol minuman ini Al-Maksum. Sebut saja. Bukan Aqua, ini Al-Maksum ya. Karena ini merek muslim saya sebutin. Ada berapa botol minuman kayak gini, di bawahnya ini kan masih dibuka tuh masih sisa tuh Kang. Dibuka juga? Betul. Nah ini nih. Iya betul. Ini juga dibuka? Iya dibuka juga. Oh. Terus yang keras kayak gini nggak apa-apa sama berarti karena jenisnya sama ya? Jadi berarti yang dibuka biru ini cuman jenisnya sama. Oh ya. Nah ini dilepas juga tuh nanti pakai ini biasanya pakai cutter sih. Oke, pakai cutter. Berarti jadi ibadahnya di situ. Di sini berarti udah ada 3 jenis ya? 3 jenis. Satu botol ya? Satu botol 3 jenis plastik yang beda. Gitu sama ya. Air. Sama air 4 betul. Organik. Nah yang ketiga yang kita juga coba akan kumpulkan adalah jenis ini. Ini adalah sampah jenis Tetra Pak yang dulu tidak bisa didaur ulang. Jadi ini biasanya kebuang, jadi sampah di mana-mana. Alhamdulillah sekarang sudah ada teknologinya dan kita sudah kerjasama dengan yang bisa mendaur ulangnya. Jadi sampah jenis ini juga itu bisa dibawa, tapi dibawanya tidak dalam bentuk kotak seperti ini gitu ya. Untuk membantu ya dibuka dulu. Ininya dibuka gitu ya. Dikempesin, jadi lurus seperti ini. Nah ini bisa di video nih. Nanti mudah-mudahan yang menang video challenge seperti ini. Makan dinner bareng dengan Ustadz Abdul Somad. Wah. Atau dinner bareng dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya jadi kayaknya untuk tahap awal 3 itu dulu aja Ustadz ya. Ya. Ini kan sebetulnya juga ada sedotan Kang. Ya sedotannya sedotannya dipisahin. ditaruh ke sini. Sedotannya boleh, sedotannya boleh dibawa. Masukin jenis plastik yang mirip kok itu. Oke, karena ini ada sedotan dan ada plastiknya kecil sih di sedotan. Bisa dimasukin ke plastik ya. Nah insya Allah teman-teman pekan depan buat member bisa membawa salah satu atau 3-tiganya dari 3 jenis sampah yang tadi udah sepakatin. Botol minuman mineral, kemudian kertas kardus sama Tetra Pak. Ini jenis Tetra Pak. Jadi sengaja kita kumpulin karena di luar biasanya ini jadi sampah. Karena nggak tahu mendaur ulangnya. Betul. Sekarang sudah ada, alhamdulillah kita sudah terkoneksi PD Kebersihan dengan yang bisa daur ulangnya. Jadi kita mengumpulkan sampah-sampah jenis ini juga begitu. Jadi pekan depan ada 2 program. Satu program mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Satu lagi teman-teman boleh bikin video challenge. Video challenge bikin dulu ada video tentang melipat sampah kah atau memilah sampah kah yang berkaitan dengan isu less waste ini. Atau yang tadi juga Ustaz mungkin yang di rumah bikin lubang. Kalau yang bikin lubang lebih ini lagi karena itu effortnya lebih ya. Betul. Bahkan sebetulnya nanti next kapan-kapan akan ada tutorial tentang bagaimana pakai belatung ya Kang ya. Sampai juga. Belatung itu bisa ngabisin sampah organik dan akhirnya belatungnya dikemanain kan? Belatungnya itu bisa jadi pakan ternak, bisa jadi sebenarnya itu protein tinggi juga Ustaz. Bisa dimakan? Jadi kalau udah kering itu bisa digoreng, bisa dimakan. Oh iya, luar biasa ya. Jadi nanti namanya bala-bala belatung. Iya.
Kalau program berdasarkan Less riset Waste. itu protein tinggi itu. Protein tinggi ya? Protein tinggi, sangat tinggi. Tapi gimana gitu ya? Jadi lele yang pakai belatungnya dari maggot ya. Maggot itu larva black soldier fly. Jadi lalat, rajanya lalat. Ustaz. Jadi ada rajanya lalat tuh paling gede, lalat paling gede itu namanya black soldier fly. Nah itu menghasilkan belatung. Belatung ini cepat sekali kalau makan sampah. Nah nanti pas udah kenyang dia biasanya berubah. Digoreng? Ya endingnya nanti bisa digoreng. Itu kalau dikasihin ke lele itu lelenya seneng banget dan emang lele yang menggunakan makan belatung ini ternyata dari pengalaman lebih besar ukurannya. Nggak tahu kalau manusia ya belum pernah ada. Jadi kalau dulu ada ada peribahasa ada udang di balik peyek, sekarang ada belatung di balik peyek, lebih ngeri ya. Jadi insya Allah nanti, tapi itu semuanya tahapan-tahapan akan kita jalankan. Cuman memang harus dimulai dari yang kecil dan yang muda dulu. Dan memang di masjid. Kenapa? Alasannya tadi supaya masjid ini bisa menjadi pusat solusi masalah sampah. Dan kita kerjakannya bareng-bareng. Insya Allah dengan kayak gitu ke depan akan muncul solusi yang lebih konkret untuk masalah lingkungan kita ya Kang ya. Nah nambahin juga Ustaz, bagi warga Bandung sebetulnya kita sudah ada juga akun sosial medianya ya @kangpisman ya. Ini gerakannya kalau di Kota Bandung namanya Kang Pisman. Itu singkatan dari? Kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah. Maskotnya Pisman. Mirip Kang Gunggun ya? Jangan-jangan. Jadi kurangi berarti sampah, jangan mubazir ya. Ya betul yang tadi, sebenarnya pisahkan sampah 3 jenis tadi, lalu manfaatkan sampah ya salah satunya kalau sampah organik disedekahin ke alam. Kalau sampah yang daur ulang ya kita sedekahin begitu. Oke. Dan terakhir satu lagi yang cukup penting juga, satu hal sih teman-teman ya. Jadi bukan sekedar misahin sampahnya sebetulnya yang terpenting. Karena at the end ini bicara perubahan budaya, betul nggak? Kalau Mang Odet wali kota kita mengatakan gerakan-gerakan seperti ini bukan cuma sekedar urusan kebersihan, tapi ini bicara perubahan budaya. Logikanya gini, kalau orang sudah peduli pada urusan kebersihan, udah mau misahin sampah, maka logikanya untuk urusan yang lain pasti dia akan lebih peduli, betul nggak Ustaz? Maksudnya jadi, kalau udah peduli tentang sampah, tentang pasangan lebih peduli ya? Betul. Jadi sampah aja diperhatikan. Berarti kalau mau cari pasangan lihat sampahnya gitu. Lihat di rumah udah dipisahin belum gitu ya. Kalau belum dipisahin bahaya ya, nggak setia berarti. Begitu Ustaz mungkin ya. Oh ya, barakallahu fiik Kang Gunggun. Alhamdulillah, jadi teman-teman sekarang kita sepakati dulu programnya tentang pengumpulan 3 sampah yang sudah dipisahkan tadi sama video challenge di rumah masing-masing. Dan nanti sama panitia udah ada meja pendaftaran untuk jadi membernya supaya kita bisa ngukur. Kenapa dibatasin 200 orang Ustadz? Karena kita belum mampu untuk mengumpulkan semuanya. Baru segitu yang kita mampu untuk kita sampai bawa ke bank sampah. Hanya sekedar untuk membuat semacam simulasi dulu aja. Nanti kalau udah berhasil sebulan 2 bulan maka bebas siapapun setiap talim bawa sampah yang sesuai dengan kesepakatan ini SOP-nya maka akan kita terima insya Allah.